Pemirsa, APBD di Kota Surabaya digelontorkan 3 triliun rupiah untuk kebangkitan dan juga pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya. Segala upaya termasuk langkah-langkah efektif sudah ditempuh pemerintah dan juga DPRD agar UMKM di Kota Surabaya ini bisa maju, berkembang dan juga berdaya saing tinggi. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh serta target yang diberlakukan? Hal ini akan dibahas di Buletin Jatim bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, di samping saya sudah ada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Tony. Selamat siang, Pak Tony. Siang, Mbak Pato. Ya, Pak Tony, ini di tahun 2023 salah satu fokus program kerja dari pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD adalah untuk membangkitkan UMKM dan Betul. juga membangkitkan ekonomi kerakyatan. Nah, Ya. ini agar masyarakat nih paham nih Pak, apa sih Ya. Pak yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan? Kalau ekonomi kerakyatan dalam perspektif kita adalah kebijakan ekonomi yang kita berikan kepada kita buat dalam rangka untuk membangkitkan perekonomian masyarakat supaya bisa bangkit dalam rangka terutama untuk sekarang perbaikan terhadap dampak dari pandemi Covid kemarin. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi itu bagaimana membuat yang sudah ada bisa menjadi berkembang lebih, kemudian sektor-sektor yang belum tergarap bisa tereksplor habis gitu, supaya bisa menyerap pengangguran, kemudian bisa meningkatkan pendapatan, kemudian yang tidak kalah penting adalah apa yang selama ini kita hadapi kan tingkat disparitas antara yang kaya dan miskin yang nampak dari indeks rasio Gini yang makin melebar dengan kebijakan itu kita harapkan itu bisa makin terdepresiasi dan makin dekat sehingga pemerataan bisa tercapai. Salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan adalah dengan menyentuh UMKM atau memberdayakan UMKM di Kota Surabaya. Ya. Mengapa hal ini begitu perlu dan sejak kapan nih Pak Pemkot maupun DPRD sangat memperhatikan UMKM? Kalau UMKM di Surabaya sudah bangkit itu sekitar tahun 98 pasca krisis ekonomi kala itu, dan bertumbuh ada yang secara mandiri, ada yang memang terorganisir baik itu oleh kelompok masyarakat maupun oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk yang bangkit sendiri itu ada satu kecenderungan mereka itu bisa lebih kuat gitu, tingkat struggle-nya maupun tingkat juangnya dia. Tetapi yang kemudian yang disupport oleh pemerintah kadang-kadang bermanja-manja dan kemudian daya ungkitnya kadang-kadang itu kurang, dan ini menjadi sebuah tantangan kita. Sehingga kita mencoba untuk mengidentifikasi masalahnya apa. Kita lihat kecenderungannya pada spirit masyarakat yang dibina pemerintah itu cenderung merasa bahwa dia tidak punya resiko yang lebih besar, karena andai kata toh jatuh lagi mereka akan dibantu, kemudian ketika dia merugi mereka akan dibantu. Nah, mental seperti ini kita hilangi dengan cara kita mengajak mereka pasti bahwa yang kita bantu banyak, hari ini adalah dia, besok akan yang lain gitu kan. Kalau kemudian hari ini adalah dia gagal, sekarang tidak sungguh-sungguh, maka tidak hampir sulit untuk dapat kesempatan berikutnya. Nah, ini kita sampaikan, dan pembinaan yang kita berikan pun juga tidak tanggung-tanggung, mulai dari kemudahan di dalam mensupport modal, sampai pengetahuan teknis tentang apa yang akan dia kerjakan itu adalah kita support. Kemudian kaitan seperti kemarin kan ada masyarakat yang ingin bergerak di sektor fashion, pakaian ya. Pakaian. Kemudian lagi kita latih untuk menjahitnya, kemudian bahkan kemarin menjahitnya itu kita pilih di tempat-tempat bagaimana mereka itu secara psikologi itu bisa bangkit lebih cepat. Kemudian akhirnya kan juga kita latih di tempat-tempat, salah satunya ada di Asadina, itu tempatnya anak-anak yang difabel. Kemudian ketika mereka itu datang di situ, loh kami kok yang latih kok difabel, ya kan? Mereka merasa yang non difabel, nah, maka akan menjadi sebuah tantangan moral bagi dia yang difabel aja sampai bisa melatih,
artinya kan skillnya dia kan bagus. Nah, sehingga kan kalau mereka itu dikaruniai oleh Tuhan, oleh Allah itu adalah organ yang lengkap, yang normal, maka harusnya adalah bisa lebih maksimal lagi. Pak, berapa jumlah UMKM di Kota Surabaya Banyak 2023 sekali. ini? Kalau yang Puluhan data, ribu, Pak? ya, puluhan ribu. Kalau yang data-data yang sudah kita sampaikan, yang diberikan oleh pemerintah kota beberapa waktu yang lalu bisa tembus 60 ribuan begitu. Untuk yang terdata dibina oleh pemerintah kota ada kira-kira sekitar 17 ribuan begitu kalau sekarang. Nah, dari 17 ribu itu tersebar di berbagai bidang, kemudian dialokasikan, didistribusikan tempat usahanya di berbagai bidang, mulai di pasar sampai kemudian masuk pada mal-mal, sampai kepada sentra-sentra UMKM, kemudian sentra-sentra PKL, macam-macam semuanya. Bahkan ada di tempat-tempat mandiri itu banyak. Kemudian hanya saja sekarang itu kan bagaimana kita mencoba menjadikan sektor UMKM itu sebagai satu ruang yang bisa menyerap lapangan kerja yang jumlahnya di Surabaya itu kan kemarin kan cukup tinggi, Ya. Sampai tembus pada 7,2% pengangguran, dan kemudian harapan kita dengan UMKM makin bergeliat ini bisa menurunkan jumlah pengangguran itu. Dan di sisi lain untuk membangkitkan UMKM dari pemerintah kota itu kemarin kan membuat program-program seperti Padat Karya. Ya. Program Padat Karya kita menawarkan kepada masing-masing daerah, kelurahan terutama, bisa membuat mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat sekitar. Ketika dia itu adalah dibukakan sektor padat karya itu, maka masyarakat pun bisa langsung memanfaatkan. Tidak lagi seperti harus memasarkan, harus mengedukasi lebih banyak, dan harus promosi-promosi yang dengan biaya yang lebih mahal, dan itu berusaha kita kurangi dari sisi itu. Oke, Pak, dari sekian ribu atau puluhan ribu UMKM yang ada di Kota Surabaya, sektor apa saja nih Pak yang menjadi unggulan di Kota Pahlawan ini? Jangan dijawab dulu Pak, sesaat lagi kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Buletin Jatim. Masih bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Tony, membahas terkait dengan UMKM di Kota Surabaya. Pak, di Surabaya kan tadi Pak Tony menyebutkan ada 60 ribu lebih UMKM di Kota Pahlawan ini. Produk apa saja Pak yang diunggulkan? Kalau unggulan banyak ya sebetulnya. Kalau dari sisi varietasnya gitu, ada sektor makanan. Nah, sektor makanan itu mulai dari makanan hari-hari, ada yang makanan sifatnya untuk jajanan temporer yang dalam kurun waktu tertentu, ada jajanan dengan macam-macam. Bahkan ada juga yang yang mereka harus, kalau ada pesanan-pesanan begitu kan, itu juga sektor-sektor yang selama ini dibina oleh pemerintah kota. Ada juga aircraft, itu pun banyak seperti begini-begini ini. Jadi mulai makanan kan, kemudian sampai pada souvenir-souvenir, kemudian lagi kerajinan, itu pun juga banyak. Lah, biasanya untuk yang seperti ini mereka itu lebih pada untuk sambilan ya, bukan untuk fokus itu yang harus dikerjakan. Tetapi kalau untuk seperti tas itu kan, setelah aktivitasnya di ruang kosongnya baru mereka memproduksi. Kemudian sebagai satu income tambahan lah gitu. Tetapi kalau untuk yang sektor makanan biasanya itu dipakai sebagai satu sumber hari-hari kehidupan mereka. Ya, karena itu hari-hari kebutuhan mereka, maka mereka kan harus dipacu. Setiap hari harus mencapai omset berapa, dengan supaya nanti itu kalkulasi pendapatannya bisa mencukupi dengan yang dia perlukan. Gitu. Dari 60 ribu UMKM, 17 ribu diantaranya dibantu oleh Pemkot dan juga DPRD Kota Surabaya. Ya, itu yang 17 ribuan itu sekitar itu kan direkrut oleh Pemkot dan kemudian didampingi, kemudian lakukan pembinaan-pembinaan yang mulai dari cara teknis pengerjaan atau bidang yang dia tekuni sampai pada permodalan, kemudian pengelolaan keuangan dan seterusnya. Kami melihat begitu. Nah,
supaya mereka mendapatkan satu perlakuan yang sama antara UMKM satu dengan yang lain kan. Kita sudah bikin perda tentang pembinaannya supaya ada kepastian hukum bagaimana pemerintah kota memiliki sebuah komitmen untuk itu. Nah, untuk permodalan pada atau support bentuk daripada keseriusan kita untuk UMKM tahun ini kita alokasikan anggaran sekitar 3 triliun dengan harapan itu bisa menstimuli mereka dan bisa memberikan daya ungkit untuk pemulihan ekonomi yang terpuruk pasca Covid kemarin. Nah, kemudian lagi untuk memberikan sebuah kesempatan mereka punya rasa kepuasan dan sebagainya, sempat juga ikut di dalam acara-acara tidak hanya di dalam negeri saja, di luar negeri pun juga ya, seperti batik yang dibuat di Surabaya dengan berbagai metode yang digunakan, terutama dengan menggunakan daun-daun yang dibuat itu bisa sampai pada Abu Dhabi, kemudian ke Prancis, ikut pameran-pameran di sana, dan itu menjadikan mereka bangga, dan itu menjadikan yang lain itu punya aku juga pengen sih ikut melakukan seperti itu, dan ini adalah menjadi juga daya tarik motivasi mereka untuk bisa maju lebih baik. APBD yang digelontorkan Ya. untuk UMKM di Surabaya ini berarti 3 triliun rupiah, Pak. Ya, Oke, 3T itu peruntukannya selain untuk pelatihan, lalu suntikan dana, apa saja Pak? Penyerapan dana nantinya itu untuk UMKM agar memang benar-benar terbantu oleh bantuan ya pemerintah dan juga termasuk DPRD. pada pembuatan sarana prasarananya kan gitu kan. Ada di satu tempat kadang-kadang membutuhkan tempat, ada asetnya Pemkot tanah yang kadang-kadang harus kita bangun seperti sentra UMKM, kemudian sentra kuliner dan sebagainya. Itu pun juga pada periode ini bisa kita ambilkan dari situ. Tetapi yang lebih penting itu tidak ke situ, tetapi adalah pada ketika masyarakat itu ada kesadaran untuk berusaha, membangun sadar usaha, membangun sadar sukses. Itu yang saya pikir kita pikir lebih penting, sehingga supaya itu bisa kecapai gitu kan, kita minta parameter dari yang digunakan oleh pemerintah kota dan materi yang disampaikan itu apa, apakah ada korelasinya dan enggak, dan itu kan tugasnya dewan untuk ikut memantau itu kan. Jangan sampai nanti 3 triliun hanya habis dananya lalu enggak ada manfaatnya, tetapi kita menghitung 3 triliun kita berikan metodenya seperti ini, pendekatan yang digunakan, maka outputnya seperti apa, outcome-nya nanti bagaimana. Ini semua adalah kita hitung, dan sejak awal konsepnya itu pun juga kita sudah minta kepada bagian perekonomian roadmap daripada perbaikan ekonomi Surabaya seperti apa, sehingga nanti ke depan kita tinggal menguji apakah ini berhasil atau tidak. Gitu. Sejauh ini sampai bulan Juni seperti apa Pak penyerapannya oleh pemerintah? Kalau penyerapannya sudah oke, bahkan adalah sampai pada 40% sudah tercapai. Kemudian itu menjadi lebih membanggakan lagi kan begini. Kalau kita berikan modal itu pada bantuan-bantuan itu kan seolah-olah mereka hanya menerima reward dan tidak punya tantangan. Tetapi kemarin kita akan membuat BPR-nya pemerintah kota, kita tambahi support dana sekitar 40 miliar begitu, dan kita lihat seperti apa serapannya. Serapannya lempar pada pasarnya cukup tinggi, artinya animo masyarakat untuk pinjam itu adalah cukup bagus. Nah, kemudian juga kita melihat progres daripada pengembaliannya seperti apa. Kita pantau dalam laporan-laporan triwulan itu, kelihatan juga walaupun tuh ada banyak yang nunggak gitu kan biasa, tetapi kan persentasenya kecil. Ya. Dalam batas toleransi, karena tidak semuanya itu adalah bisa sukses. Nah, kemudian residu daripada kebijakan, residu daripada proses perjuangan mereka di bidang ekonomi yang kemudian dalam tanda kutip belum mampu membayar tadi itu, kita lihat apa sebabnya, mengapa itu terjadi. Jadi ini menjadi bahan evaluasi. Jadi kalau memang kita total quality control Ya. pada kebijakan-kebijakan atau mungkin hal yang mereka lakukan itu yang perlu kita lakukan lagi. Pak Tony di awal mengatakan bahwa saat ini pemerintah dan juga DPRD juga fokus
untuk menyentuh sektor-sektor yang sebelumnya belum tersentuh begitu oleh pemerintah ataupun juga DPRD. Sektor apa saja Pak yang kiranya saat ini ditingkatkan begitu, terutama di tahun 2023? Kalau yang 2023 itu kalau kemarin kan masyarakat itu ya untuk makanan apa begitu ya. Tapi kita mencoba mendorong kepada pemerintah kota, jangan berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hari-hari dan secara tradisi sudah ada. Kita kan kepingin sih alih teknologi. Jadi masyarakat kita jangan sampai menjadi sebuah mengkonsumsi produk-produk dari luar saja. Seperti sepeda ontel, sepeda gunung itu kan kita bisa bikin itu. Nah, kemudian UMKM itu bisa kita arahkan pada hal-hal yang terkait dengan itu. Ada siapa yang membuat bagian mana, kemudian siapa, sehingga nanti itu setelah itu kita pertemukan menjadi satu produk, jadi rakitan. Dan kita lagi untuk yang budaya terutama sekarang kita agak konsentrasi pada menerapkan paradigma pembangunan berbasis pada budayaan, sehingga kita mencoba budaya ini menjadi salah satu treatment kita untuk menjadikan pembangunan itu menjadi sukses tidak hanya pada pelaksanaannya, tetapi pada pemanfaatan daripada infrastruktur yang sudah ada, termasuk program-program yang sudah dilakukan. Ada satu edukasi kepada masyarakat diberikan Pemkot kaitan dengan pelatihan menjahit. Kemudian setelah dilatih menjahit, lalu kemudian mereka berfungsi seperti apa? Ya. Ini pun juga perlu ada satu pemerintah kita dorong untuk melakukan mitigasi supaya mereka tidak patah di tengah jalan. Nah, yang dilakukan yaitu pendampingan. Nah, kemudian mereka akan belajar hanya latihan dari pengetahuan yang didapat itu, ya sudah, hanya untuk mereka saja di rumah. Ya. Tetapi kan menjadi lebih bagus ketika setelah itu dilakukan pendampingan, lalu kemudian mereka membuat satu produksi tertentu dan kemudian adalah bisa masuk pada pasar, dan itu adalah sesuatu yang secara nilai menghasilkan, secara nilai kepuasan, memotivasi dirinya menjadi lebih bagus lagi. Artinya lebih berdaya begitu ya Pak UMKM-nya. Pak, UMKM di Kota Surabaya begitu banyak, ada puluhan ribu. Apakah cukup membantu untuk menurunkan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah atau kemiskinan ekstrim di Kota Surabaya? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan Pak Tony. Tadi Pak Tony juga menyebutkan bahwa ada puluhan ribu begitu UMKM di Kota Surabaya. Apakah ini cukup membantu untuk menurunkan kemiskinan ekstrim atau juga MBR, masyarakat berpenghasilan rendah? Sangat. Kalau itu pertanyaannya sangat. Karena pada tahun 2022 MBR kita itu jumlahnya masyarakat berpenghasilan rendah ya, itu 1.400.000 dari jumlah penduduk Surabaya sekitar 3 juta, hampir separuh itu MBR. Nah, kemudian sekarang ini sudah menurun sampai pada angka di 300-an ribu. Artinya kan ada percepatan mereka itu bisa bangkit dan kemudian tidak lagi berada pada posisi masyarakat berpenghasilan rendah. Memang kita harus jujur, kalau kemarin kan jumlah MBR itu menjadi begitu luar biasa, booming MBR ya. Itu kan lebih karena mereka itu waktu itu tidak boleh bekerja keluar, padahal mereka harus ada aktivitas di luar. Kemudian lagi ada beberapa sektor-sektor usaha yang memang pada saat masa Covid itu tidak memungkinkan untuk jalan. Nah, ketika kemarin keran PPKM itu adalah dibuka dan kemudian mereka dilepas, maka semuanya kan langsung action. Nah, itu mengurangi banyak. Nah, residu daripada mereka yang tidak mandiri, itu tadi menjadi MBR yang tidak mandiri. Kalau yang mandiri kan sudah lepas. Nah, sekarang yang tidak mandiri menjadi tanggung jawab daripada pemerintah kota untuk ikut membangkitkan, mendorong mereka. Nah, kemudian dari jumlah-jumlah ini kan ada berapa ratus titik yang bisa kita buat, ada kemarin itu sektor-sektor usaha yang dibuat di pemerintah. Mungkin juga kadang-kadang ada yang sektor tidak produksi saja, tetapi ada seperti cuci
baju, kemudian lagi ada cuci kendaraan dan sebagainya begitu, karena memang itu dibuatkan menyesuaikan terhadap pengangguran tenaga kerja yang ada. Kalau memang mereka itu ekspor di bidang bengkel dan sebagainya begitu, ya dibuatkan perbengkelan. Nah, bidang-bidang yang dibuat pemerintah kota ini kan tidak hanya merekrut 1-2 orang, tetapi dalam bentuk yang banyak, sehingga itu yang kemudian bisa mendepresiasi jumlahnya dalam cukup signifikan gitu. Kalau MBR sudah turun, apalagi juga kemiskinan ekstrim sudah turun, bagaimana dengan pemberdayaan disabilitas melalui UMKM? Seberapa efektif ini, Pak? Kalau yang disabilitas itu kan sebetulnya keberadaan masyarakat yang dalam tanda kutip kita tidak bisa itu bukan ya kita harus selesaikan gitu kita hadapi ya. Kita tidak minta masyarakat itu ada, tetapi kan ketika itu ada, itu kan juga menjadi bahan evaluasi. Kenapa di Surabaya ada disabilitas yang begitu banyak? Mungkin kan ada beberapa hal kan faktor latar belakangnya. Itu kita mencoba untuk melakukan pendekatan dari sisi kesehatannya. Tetapi ketika mereka sudah hadir di kita, maka kita pun mendorong pada pemerintah kota bahwa Surabaya layak bisa menjadikan disabilitas berdaya. Spirit itu, kalau kemarin kan ada orientasi, disabilitas itu biasanya kan dalam tanda kutip, treatmentnya untuk mereka kan perlindungan, selalu dibantu, dan lalu menjadikan mereka seolah-olah tergantung, sehingga masyarakat yang di lingkungan mereka itu merasa terbebani. Nah sekarang bagaimana mereka sebagai satu masyarakat yang menurut saya itu kan luar biasa ya, kemudian memiliki energi yang luar biasa, dan kemudian bisa kita ajak untuk berdaya, dan kemarin kita cobakan di Asadina, dan pemerintah kota juga membuat rumah prestasi itu untuk mengedukasi mereka, dan kemudian bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan akhirnya menghasilkan, dan kemudian ada nilai ekonomisnya. Nah, dari jumlah ini kan kemarin ada persepsi masyarakat atau pendapat, oke, produk-produk mereka adalah kita masukkan di pasar. Nah, kami melihatnya begini, kalau produk disabilitas sama non disabilitas itu dipertemukan tanpa ada sebuah label, kalau memang mereka itu adalah bisa head to head, oke, kami akan sangat senang. Tetapi kan persoalannya ini adalah produk daripada masyarakat dalam tanda kutip yang ada beberapa kekurangannya, mesti harus ada dibedakan gitu. Nah, kemarin kita berpikir alangkah bagusnya kalau selain ada rumah prestasi, ada kayak semacam gerai khusus untuk seperti bahkan adalah mall disabilitas gitu kan. Mulai produk daripada alas kaki sampai kepada kepala, sampai kepada banyak hal itu. Tapi bisa, ini masih wacana begitu Pak? Apa sudah ini yang ada sedang wacana yang kita sampaikan. Tapi kemudian di pemerintah kota, di mana di Semolawaru rumah prestasi sudah dimulai, walaupun skupnya gede. Tetapi kemarin kita minta kepada PD Pasar untuk menyiapkanlah tempat itu, karena sekarang kan banyak pasar-pasar yang kosong, yang tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan, kita pakai sebagai satu gerai dari difabel Surabaya. Ya, kalau kemudian nanti ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan seni budaya dan sebagainya, kan itu kan lebih bagus. Baik, Pak, apa terakhir target dari DPRD Kota Surabaya untuk kebangkitan dari UMKM ini yang bisa disosialisasikan? Terakhir, singkat saja. Ya, kalau kami gini, sinergi kebangkitan ekonomi Surabaya tidak mungkin hanya kita serahkan kepada UMKM saja. Kita seperti difabel tidak bisa kita serahkan pada satu dinas saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Harapan kami ada satu kesadaran kolektif di masyarakat Surabaya untuk ada bahwa ekonomi akan berjalan itu kan ketika mata rantai itu bekerja. Nah, harapan kami kita tidak lalu saling menghambat, tetapi adalah bagaimana inner circle daripada kegiatan ekonomi itu bisa terjadi. Nah, kemudian konsep kami yang lagi, kalau kemudian ingin menjangkau sesuatu yang lebih besar, mulai dari yang kelompok-kelompok kecil. Sehingga kami lebih menyarankan kepada pemerintah kota supaya dibentuk zonasi-zonasi ekonomi di 3 kecamatan jadi satu, itu menjadi putaran supaya kontrol kita terhadap kegiatan ekonomi bisa lebih mudah, kemudian mengukurnya juga lebih tepat, sehingga treatment berikutnya yang lebih
baik kita berikan kepada kawasan atau masyarakat itu seperti apa supaya bisa diketahui lebih awal. Gitu. Baik, baik. Semoga Begitu, Mbak. UMKM di Kota Surabaya semakin maju, Amin. bangkit dan juga berdaya, Siap. dan bisa benar-benar menurunkan MBR Ya, di Kota itu Surabaya harapan sampai kita. 0%. Ya, ya, Terima ya. kasih Ya, Pak ya. Tony, Sama-sama. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Sama-sama. Sekian Buletin Jatim kali ini. Saya Fatma Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa.